Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, seperti biasanya ya, kalau mau kuliah apapun pasti kita berdoa terlebih dahulu gitu ya. Sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Baik, teman-teman kelas A kemarin sudah 2 hari ya. 2 hari kita 2 hari kita presentasi tentang karbohidrat, panjang banget gitu kan. Apakah masih ada yang bersisa yang belum presentasi dari kelas A? Kelas B, kelas C. Kelas A kayaknya udah semua ya yang presentasi ya? Ada yang masih membawa PR untuk menjawab? Enggak ya? Kelompok terakhir kemarin ada PR enggak untuk jawab pertanyaan? Saya lupa bawa catatan yang kelas A nih. Saya bawa catatannya kelas B sama kelas C soalnya. Baik, kalau gitu saya anggap berarti sudah dijawab semua ya pertanyaannya ya. Tapi kalau nanti ternyata dari teman-teman Bu, kami mau jawab, oke boleh nanti aja deh di akhir kuliah kalau gitu. Karena kalau nunggu sekarang pada nggak mulai jawab gitu kan, ya wis nanti aja. Jadi karena kemarin kita sudah belajar karbohidrat, maka hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya gitu ya. Karbohidrat sudah kita selesaikan gitu ya. Kita akan berpindah gitu ya, melangkah asik ke materi selanjutnya. Jadi hari ini kita akan cerita tentang senyawa steroid pada bahan alam gitu ya. Kalau di bayangan teman-teman ketika saya bilang steroid gitu, yang kepikiran apa sih? Steroid. Yang mau jawab apapun terserah. Teman-teman kebayangnya apa gitu steroid? Nggak harus sesuai dengan materi, cuman kebayangnya aja apa gitu. Kayak kemarin kan saya bilang kalau karbohidrat kebayangnya apa gitu kan? Nasi, Bu, mie, roti gitu kan. Nah, kalau steroid nih teman-teman kebayangnya apa sih? metabolisme, Bu. Metabolisme kata Mas Amri. Yang lain? Steroid biasanya kalau yang suka nge-gym gitu ke olahraga gitu kayaknya tahu nih steroid biasanya dipakai gitu kan. Kalau saya dulu ditanyain kalau saya bilang steroid gitu kebayangnya apa ya gitu kan. Saya jawabnya langsung Aderai gitu. Karena nggak tahu kenapa gitu kan. Banyak produk-produk steroid yang memang dipakai untuk membentuk massa otot tubuh gitu kan. Jadi kalau orang-orang yang suka nge-gym tuh mamas-mamas yang suka nge-gym, nggak cuma mamas-mamas sih, mbak-mbak yang boys gitu ya, suka nge-gym gitu biasanya mereka mengkonsumsi steroid gitu. Jadi dipakai untuk membantu mereka membentuk massa otot biar kotak-kotak gitulah ya ala-ala Aderai gitu. Nah, apakah steroid sebatas itu ataukah steroid itu berkaitan dengan metabolisme seperti yang dibilang sama Mas Amri tadi? Nah, kita akan bahas ini nanti di pertemuan kita kali ini. Nah, mana nih? Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ceritanya. Saya pakai materinya adalah materi dari dosen lain gitu ya. Jadi mohon untuk materi yang saya berikan nanti tidak disebarluaskan gitu ya. Jadi ini untuk konsumsi teman-teman sendiri saja. Gitu. Nanti saya akan kasih PDF-nya, slide-nya gitu kan. Tapi mohon untuk tidak disebarluaskan karena ini bukan saya sendiri yang bikin gitu. Ini yang bikin orang lain. Nah, oke. Saya akan share screen.
Share screen. Udah belum sih ya? Udah muncul ya? Ya, Bu. Oke, kita akan cerita tentang steroid hari ini. Nah, jadi steroid itu teman-teman, dia adalah suatu senyawa yang termasuk dalam golongan triterpenoid gitu ya. Nah, triterpenoid itu C-nya ada 30. C-nya ada 30. Tapi kalau steroid ini dia masuk dalam golongan triterpenoid, C-nya tidak 30. Dia struktur dasarnya C-nya ada 17. Nah, steroid ini ada di mana-mana, teman-teman. Maksudnya di mana-mana tuh gimana gitu ya. Jadi steroid ini ada di hewan, kemudian ada di tumbuhan, bahkan di tubuh teman-teman pun ada gitu. Steroid. Nah, seperti apa steroid yang ada di hewan gitu ya? Steroid yang ada di hewan, nah pada jaringan hewan itu biasanya berasal dari steroid yang golongannya lanosterol. Nah, kalau yang berasal dari tumbuhan, nah dia berasal dari sikloartenol. Nah, bedanya di mana antara lanosterol dan sikloartenol? Nanti kita akan bahas juga nanti di sana. Nah, tadi kan saya bilang C-nya ada 17 gitu ya kalau steroid. Walaupun dia golongan turunan gitu ya dari triterpenoid itu C-nya 30, tapi steroid ini struktur dasarnya C-nya ada 17. Ada 17 atom C. Struktur dasarnya yang teman-teman paling enggak harus tahu gitu ya, harus hafal gitu. Untuk steroid itu struktur dasarnya. Nanti saya enggak akan minta teman-teman ngapalin strukturnya kampesterol seperti apa sih, kliosinastatin seperti apa sih, enggak. Saya sendiri pun paling juga enggak akan hafal gitu ya kalau harus diminta untuk menghafalkan sekian jenis struktur dari senyawa steroid gitu. Paling saya mintanya teman-teman hanya menghafalkan ini, rumus dasarnya saja, struktur dasarnya saja. Jadi paling enggak ketika tahu ini ini struktur seperti ini, teman-teman kenal, wah ini struktur dasarnya adalah struktur dasar dari steroid. Nah, jadi struktur dasar steroid itu dia punya 17 atom C, di mana dia membentuk banyak siklik, banyak cincin. Ada 3 cincin sikloheksana sama 1 cincin siklopentana. Nih ya, kalau teman-teman lihat struktur dasarnya ada di sini. Nah, ini ada cincin sikloheksana 1, 2, 3, dan 1 cincin siklopentana. Nggak bisa ya nyoret-nyoret di sini. Coba saya ganti pakai yang PPT. Sebentar. Mau nyoret-nyoret, sayanya juga nggak bawa drawing pad. Kalau pakai ini. Nah, ya. Tadi nyampe sini ya. Nah, jadi ini adalah cincin A, ini cincin B, ini cincin C, dan ini cincin
D, teman-teman. Nah, jadi A, B, C ini adalah sikloheksana. Sedangkan yang D ini adalah siklopentana. Jadi teman-teman harus hafalkan ada 4 cincin A, B, C, D. A, B, C adalah sikloheksana, D-nya adalah siklopentana. Nah, untuk penomoran dari steroid itu satunya dimulai dari sikloheksan yang A. Yang atas 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, 8. Nah, 8, 9-nya ke sini. 9. 10-nya nutup ke A lagi, 10. Nah, baru 11-nya dilanjut di sikloheksan yang C. Di cincin yang C. 11, 12, 13, jelek banget. 14 di sini, 14 ya. 15 di sini, ini 16, 16, ini 17. Nah, jadi sampai sini ada 17. Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 atom C. Nah, gugusnya ada 17 atom C. Nanti perbedaan steroid satu dengan steroid lain itu adanya di sini. Nah, ini yang bikin beda. Yang nanti nyangkut di sini itu adalah gugus apa? Gugus fungsionalnya apa? Gitu ya. Nah, ini yang bikin bedanya nanti di sini. Kemudian nanti di sini ada dia ngikat satu metil. Nah, metil di sini ditulis namanya ini adalah, ngelanjutin aja. Yang ini 18, yang ini 19. Nah, nanti gugusnya ada di sini, di 20. Ini 20. Ya. Jadi yang membedakan steroid itu dia jenisnya steroid apa saja itu ada di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat struktur dasarnya adalah ini. Nah, terus tambahan gugus fungsionalnya adalah ini. Yang membedakan satu dengan yang lainnya, steroid adalah yang ini. Jadi, teman-teman yang perlu ingat adalah A, B, C, D. Nah, gitu ya. Kemudian ini ada H di sini, H di sini kan, dia ngikat hidrogen. Kenapa garisnya putus-putus di bawah? Garisnya putus-putus karena dia kalau kita lihat secara dimensinya, H-nya itu tangannya ke bawah. Nah, bangunnya hanya ke bawah. Kalau yang tangannya dia ke atas, biasanya dia pakai yang tebel kayak gini loh. Nah, teman-teman sudah biasa kan ngeliat kan kalau yang tebel kayak gini. Nah, kalau yang tebel ini kita namakan sebagai beta. Kalau yang ke bawah kayak H ini kita namakan sebagai alfa. Nah, ini adalah beberapa jenis turunan dari turunan dari steroid ya. Kayak androstan. Androstan ini C-nya ada 19. Nah, jadi rantai sampingnya dia adalah H. Nggak ada ketambahan C sama sekali di sini. Yang nambah di sini hanya H toktil. Jadi persis seperti ini kemudian nambah H. Nah, itu androstan. Kemudian ada pregnan, C-nya 21. Nah, C-nya 21 berarti di sini. Nah, di sini dia ngikat ada 2 atom C lagi, CH2, CH3. Nah, kemudian dan seterusnya gitu ya. Kayak kolestan. Kolestan ini C-nya 27. Kolestan ini strukturnya adalah yang ini. Ini tadi namanya kolestan. Benar, C-nya ada 27. Kolestan. Kemudian ergostan, stigmastan gitu ya. Tinggal ditambahkan saja di bagian sini. Di bagian C ke 20. Di bagian C ke 20. Nah, steroid itu teman-teman pembagian jenisnya pembagian jenisnya didasarkan terhadap 2 hal. Yang pertama dari sumbernya, dari mana dia bisa didapat gitu kan. Sama yang kedua dari kegunaannya.
Nah, kita akan cerita dulu kalau yang berdasarkan dari sumbernya. Berdasar dari sumbernya, steroid itu dibagi jadi 4 macam. Yang pertama, zoosteroid. Ya, teman-teman tahu zoo gitu kan, ya buat ngapalin aja gitu. Zoo itu adalah kebun binatang gitu kan. Berarti dia berasal dari hewan. Terutama dia adalah untuk hewan-hewan yang vertebrata. Kemudian ada hewan, ada tumbuhan. Kalau yang dari tumbuhan berarti dia namanya adalah fitosteroid gitu ya. Jadi kalau dari tumbuhan fitosteroid, kayak kita nanti akan belajar fitokimia gitu kan, berarti kita akan belajar tentang senyawa-senyawa kimia yang ada pada tumbuhan. Fitoterapi. Oh, kita akan belajar bagaimana kita melakukan terapi farmakologis terhadap pasien gitu menggunakan bahan-bahan alam, menggunakan tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Jadi fitosteroid itu adalah steroid yang berasal dari tumbuhan. Contohnya apa? Steroid yang berasal dari tumbuhan. Nah, banyak contohnya, ada sitosterol, ada stigmasterol, ada kampesterol gitu ya. Macam-macam. Kemudian ada yang dari jamur atau dari fungi. Namanya adalah mycosteroid. Nah, myco ini artinya adalah fungi. Mycosteroid dari jamur. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ada marine steroid. Marine ya, namanya marine berarti dari laut gitu kan. Nah, marine steroid ini biasa kita dapat dari organisme laut. Biasanya dia invertebrata. Contoh dari marine steroid itu ada ini. Apa ini namanya? Ini Cleonastatin B. Nah, kemudian ada lagi namanya sinantrenol A. Nah, si Cleonastatin B sama sinantrenol A ini dua-duanya berasal dari organisme laut. Nah, steroid ini entah dari yang zoosteroid, fitosteroid, mycosteroid itu banyak kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi dia bisa ditambahkan di produk-produk makanan kayak pada pembuatan roti, pembuatan yogurt, pembuatan margarin, susu, jus, terus mayones, terus coklat. Nah, ini banyak juga kita tambahkan penambahan sterol di sana. Oke, tadi kan ada macam-macam nih, 1, 2, 3, 4. Kita bahas yuk satu-satu. Pertama kita akan bahas dulu yang zoosteroid. Berarti dia adalah dari hewan. Jadi jenis zoosteroid yang ada pada hewan itu biasanya namanya adalah kolesterol. Teman-teman tahu lah pasti, sering banget dengar kolesterol. Hati-hati jangan banyak-banyak maem dok, nanti kolesterol. Hati-hati jangan terlalu banyak opor ayam gitu. Kalau lagi lebaran nanti kolesterol gitu kan, banyak sekali pasti ngomongnya kolesterol gitu ya. Jadi kolesterol ini adalah salah satu jenis dari zoosteroid yang terdapat pada jaringan hewan. Nah, jumlahnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya, dia cuma 0,06% aja. Yang banyak ada di mana? Di otaknya teman-teman gitu ya. Jadi di otaknya kita, pada otak manusia ternyata kandungan kolesterol itu sangat tinggi, sekitar 17% dari benda padat. Nah, otak kita banyak mengandung kolesterol di sana. Jadi kalau tadi kan kita bilang nih di slide pertama banget nih. Mana? Steroid yang terdapat pada jaringan hewan berasal dari lanosterol. Nah, gimana lanosterol ceritanya kok bisa berubah menjadi kolesterol? Nah, di sini kita akan cerita. Jadi, lanosterol itu akan berubah menjadi kolesterol melalui banyak tahap. Dia bisa melalui hidrogenasi, demetilasi, isomerisasi, kemudian dehidrogenasi. Ini kok balik lagi hidrogenasi lagi. Nah, ini ada beberapa tahapan yang dia harus lalui sehingga dia bisa berubah dari lanosterol tadi berubah menjadi kolesterol. Nah, seperti apa gitu kan? Jadi di sini kita lihat ini adalah lanosterol, kemudian yang di bawah ini adalah kolesterol. Nah, nanti dia akan melakukan tahap macam-macam ini. Contoh nih, yang atas nih hidrogenasi. Dari yang tadinya rangkap 2, kan kalau hidrogenasi rangkap 2, dia berubah jadi rangkapnya
satu. Kemudian ini juga dia kena hidrogenasi dari 2 rangkap jadi 1 rangkap. Satu rangkap, enggak rangkap lah, jadi 1 gitu kan. Kemudian kebalikan dari hidrogenasi, dehidrogenasi. Kalau tadi dari rangkap jadi 1, nah ini yang tadinya 1 jadi rangkap di sini. Selain itu dia juga mengalami demetilasi. Jadi kalau demetilasi, metil-metil yang ada di sana hilang, copot gitu ya. Nah, ini hilang. Dari ada di sini metilnya, di sini hilang. Di sini juga ada metilnya, di bawah sini hilang. Namanya demetilasi. Jadi itulah yang terjadi sehingga dari lanosterol itu dia bisa berubah menjadi kolesterol. Nah, makanan-makanan yang tinggi kolesterol gitu ya. Contohnya ini adalah otak ya tadi ya, otak manusia, otak hewan gitu ya. Kemudian hati ayam, jadi yang suka maem jeroan gitu ya, nah kolesterolnya tinggi. Kemudian kuning telur, nah kuning telur juga. Udang, kok enak-enak, cheeseburger, waduh enak banget. Kemudian chicken legs, nah, apa nih namanya, chicken drum gitu ya kalau teman-teman bilang biasanya, mau pesan apa mbak, chicken drum gitu kan. Nah, ternyata ini tinggi kolesterolnya. Nah, apakah kolesterol itu selalu selalu tidak baik gitu ya? Enggak juga gitu ya. Jadi kolesterol itu kita juga butuhkan gitu ya di tubuh manusia, tapi tidak berlebih. Kan memang kan dibilang kalau di mana-mana tuh sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Tapi kita juga butuh gitu kan. Jadi kolesterol itu punya banyak fungsi yang juga bisa kita gunakan pada tubuh kita. Yang pertama, dia sebagai penyusun hormon. Jadi di tubuh teman-teman itu ada banyak sekali hormon. Dan hormon-hormon itu juga tersusun dari senyawa-senyawa steroid gitu kan. Kayak teman-teman punya kalau cowok punya testosteron, terus kalau cewek punya progesteron, kemudian ada apa lagi ya, macam-macam hormon itu tersusun dari kolesterol. Kemudian dia juga merupakan bahan penyusun membran atau dinding sel dalam tubuh. Jadi kolesterol itu pada dasarnya dia kan adalah lipid ya, lemak gitu ya. Lemak itu kan dia kaku. Jadi ketika dia digunakan untuk menyusun membran atau dinding sel dalam tubuh, dia akan bentuknya kaku. Jadi dia bisa melindungi sel kita sendiri gitu loh. Makanya dia digunakan sebagai penyusun. Selain itu dia juga bisa digunakan untuk si kolesterol ini ya, bisa digunakan untuk membantu tubuh kita gitu ya untuk memproduksi vitamin D. Memproduksi vitamin D dan juga memproduksi asam empedu. Vitamin D sama asam empedu nggak ada yang nggak butuh kan. Nah, Bu, kita tinggal berjemur aja Bu di bawah sinar matahari jam sekian sampai jam sekian baik gitu kan, boleh. Tapi sinar matahari itu yang kita dapat bukan langsung vitamin D-nya gitu ya. Jadi yang kita dapat dari sinar matahari itu hanyalah sinar UV-nya, di mana pada panjang gelombang tertentu ketangkap sama reseptor yang ada di tubuh, dia bisa mengaktifasi dari produksi vitamin D di tubuh gitu loh. Nah, kolesterol ini membantu si kita untuk bisa memproduksi vitamin D itu tadi. Selain itu juga dia juga bisa membantu kita untuk apa tadi satunya? Memproduksi asam empedu. Ya, jadi asam empedu itu juga sangat dibutuhkan loh bagi kita gitu kan. Nah, jadi kolesterol itu tidak selamanya jahat gitu ya. Kalau teman-teman mungkin tahu ya, tadi kan kolesterol itu termasuknya lipid, jadi dia itu lipoprotein. Ya lipid ya juga berikatan dengan protein. Jadi kolesterol itu dibagi jadi 2, lipoproteinnya dibagi jadi 2. HDL sama LDL gitu kan. Pernah dengar HDL sama LDL? Yang jahat yang HDL atau yang LDL?
LDL ya Bu. LDL, Bu. LDL. LDL itu apa sih singkatannya, kepanjangannya? Long distance relationship, bukan, ngawur. Low density lipoprotein, Bu. Ya, LDL itu adalah low density lipoprotein. Jadi densitasnya dia itu lebih rendah, kerapatannya lebih rendah gitu ya. Kalau yang HDL itu kerapatannya lebih tinggi. Nah, dua-duanya sebenarnya ini adalah sifatnya baik. Dua-duanya dibutuhkan oleh tubuh. Cuman si LDL ini biasanya karena kesalahan kita sendiri sih, jadi LDL ini bisa dianggap sebagai yang jahat gitu. Kenapa bisa begitu gitu ya? Jadi HDL sama LDL ini punya punya tugas masing-masing gitu ya. LDL itu tugasnya adalah mengangkut kolesterol yang ada di organ hati itu diangkut kepada sel-sel yang ada di tubuh yang membutuhkan. Jadi dia fungsinya ngangkut. Kan sel tubuh kita tuh juga butuh kolesterol. Nah, si LDL ini ngangkut yang kolesterol yang ada di hati untuk disebar-sebarkan. Nih tak kasih kolesterol, nih tak kasih. Cuman karena kesalahan kita sendiri sebenarnya. Karena kita mengkonsumsi kolesterolnya terlalu tinggi, terlalu banyak gitu kan. LDL ini tidak bisa mengangkut semuanya. Jadi kayak teman-teman ngelihat ada truk gitu ya di depan ITERA biasanya bawa muatan gede-gede gitu ya. Anggap saja itu adalah LDL yang mau membawa kolesterol dari organ hati menuju sel-sel jaringan tubuh. Nah, dia bawa tuh kolesterol, tapi ternyata kelebihan muatan. Muatannya terlalu tinggi. Jadi ketika ada jeglongan di depan ITERA itu kan jalannya jelek tuh. Nah, ada jeglongan di situ dia ambruk gitu kan. Dia kelebihan muatan kemudian oleng. Nah, kemudian muatannya jatuh kemana-mana. Gambarannya seperti itu. Jadi kolesterol yang dibawa sama LDL yang tadinya tujuannya baik gitu ya, akan diberikan untuk jaringan tubuh kita yang membutuhkan, itu malah karena dia tidak mampu untuk membawa segitu banyaknya, yang terjadi adalah dia nempel-nempel pada sel pembuluh darah, pada dinding pembuluh darah. Kan LDL ini kan ngangkutnya jalurnya kan lewat pembuluh darah. Nah, tapi karena dia overload, kolesterolnya jadi jatuh-jatuh tuh di situ, jatuh-jatuh di pembuluh darah. Nah, yang terjadi apa? Semakin banyak yang jatuh-jatuh di sana gitu kan, maka terjadi penebalan dari dinding pembuluh darah karena ada kolesterol tadi yang nempel-nempel di sana. Nah, semakin banyak, kemudian mampetlah itu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah mampet berarti namanya apa? Aterosklerosis, ya, penyumbatan pembuluh darah. Kalau sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah, yang terjadi apa? Oh ya, macam-macam. Gagal jantung, stroke, bahkan bisa atau pecah pembuluh darah, kan mampet tuh, sedangkan aliran darah tuh terus-menerus dia akan minta akan maju terus, akan datang terus gitu kan, tegangannya di sana tinggi, pecah, dar gitu. Yang pecah di otak, waduh, terjadilah stroke gitu kan. Jadi si LDL yang tadinya tujuannya baik karena kesalahan kita sendiri, karena intake kolesterol kita terlalu banyak, nah jadi berceceran di pembuluh darah, terjadilah itu tadi. Makanya dibilang LDL itu adalah adalah yang kolesterol jahat gitu kan. Padahal nggak jahat juga sebenarnya. Nah, kenapa kalau yang HDL itu dibilang yang baik gitu kan? Nah, karena tugasnya kebalikannya. Kalau LDL itu membawa membawa lemak dari hati ke jaringan-jaringan, kalau HDL itu yang dia kebalikannya, dia mengambil gitu ya kelebihan kolesterol yang ada di jaringan untuk dirombak di dalam organ hati. Makanya dibilang dia baik gitu. Walaupun sebenarnya dua-duanya sama-sama baik. Itulah cerita tentang kolesterol yang ada di kita ya, HDL sama LDL. Panjangnya cuma ngomongin HDL LDL dong ya. Oke, kemudian
Itu tadi adalah zoosteroid ya. Zoosteroid berasal dari lanosterol berubah menjadi kolesterol. Kolesterol ada di banyak macam ya, banyak macam. Ini fungsinya juga macam-macam, menyusun hormon, menyusun membran atau dinding sel, kemudian membantu produksi vitamin D, membantu juga untuk produksi asam empedu. Itu zoosteroid. Nah, sudah dari zoo kita akan berpindah ke yang dari tanaman, fitosteroid. Ya, tadi di awal juga sudah dibilang bahwa steroid itu adalah turunan dari sikloartenol. Sikloartenol. Nah, umumnya yang kita temui fitosterol itu adalah stigmasterol. Itu banyak di kacang-kacangan. Ini contohnya adalah ada kacang kedelai gitu ya. Nah, strukturnya stigmasterol seperti ini. Saya juga tidak akan minta ya teman-teman, ini struktur apa ini? Stigmasterol. Enggak, saya enggak akan nanya kayak gitu karena saya pun enggak hafal terlalu banyak turunan steroid itu ya. Mungkin saya akan pol-polan ya gitu, saya akan memberikan struktur stigmasterol atau saya akan kasih struktur esgosterol gitu kan. Kemudian teman-teman akan saya tanya, ini termasuk senyawa golongan apa? Karbohidrat kah, flavonoid kah, alkaloid kah, atau steroid gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat, wah ada cincin A, B, C, D di sini. Nah, ini pasti adalah steroid gitu paling. Ya, jadi untuk yang fitosteroid paling banyak dia ada di kacang-kacangan. Kemudian yang dari jamur, mycosteroid ya, dari jamur. Nah, ini sangat mungkin dia diturunkan dari lanosterol karena yeast atau si ragi ini dia juga menghasilkan lanosterol gitu ya. Nah, salah satu jenis senyawa mycosteroid adalah ergosterol. Jadi ergosterol ini yang paling banyak dihasilkan oleh yeast ragi gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin kue gitu kan, nah kok kue sih? Kalau kue biasanya nggak pakai yeast ya, roti biasanya, roti basah gitu kan, biar mengembang gitu kan, biar bagus kita pakainya pakai ragi gitu, pakai yeast. Nah, di si yeast ini punya suatu senyawa steroid namanya adalah ergosterol. Kemudian ini yang berasal dari lautan, berasal dari laut gitu ya, namanya marine steroid. Jadi ada beberapa hewan laut itu juga mengandung kolesterol dan juga poriferasterol gitu ya. Ada siapa aja yang mengandung senyawa-senyawa ini gitu ya? Ada spong, kemudian ada ostreasterol, ada spong itu mengandung ostreasterol dan poriferasterol gitu loh maksudnya. Nah, kemudian ostreasterol ini selain ada di spong, dia juga dihasilkan oleh anemon laut dan juga oyster. Oyster itu tiram ya. Tiram, teman-teman tahu tiram kan kayak kerang gitu ya. Nah, itu dari oyster, dia juga menghasilkan ostreasterol ini. Kemudian si Patrick, siapa si Patrick gitu ya? Si bintang laut gitu ya, dia ternyata menghasilkan juga suatu senyawa marine steroid namanya sterasterol. Kemudian krustase itu biasanya kayak udang-udangan gitu ya, bangsa-bangsa yang bentuk-bentuknya seperti itu tuh lah. Krustase. Nah, krustase ini dia biasa punya senyawa steroid juga namanya adalah demosterol. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan senyawa steroid gitu ya? Bagaimana sih biosintesis dari senyawa steroid gitu kan? Jadi senyawa steroid itu bisa dihasilkan dengan menggunakan adanya farnesil pirofosfat atau kita sering sebut dia sebagai FPP. Gak cuma satu FPP, kita butuh 2 FPP. 2 FPP ini kita lakukan dimerisasi gitu ya, kita gabung 2 FPP ini. Biasanya kan kalau kita melakukan senyawa itu kepala ketemu sama ekor. Nah, ini ekor ketemu sama ekor. Yuk, nggak apa-apa gitu kan. Dimerisasi FPP ketemu FPP. Setelah berdimerisasi,
gabung terjadi ikatan di sini. Nah, ini jadilah seperti ini. Siapakah dia? Nah, ini adalah skualen. Jadi skualen itu adalah prekursor gitu ya, prekursor dalam pembuatan steroid. Prekursor itu apa? Prekursor itu adalah produk sementara yang nantinya akan diolah lagi sehingga mendapat produk akhirnya gitu kan. Nah, ini adalah skualen. Dari skualen masih ada masih ada yang perlu dilakukan gitu sehingga akan terbentuk steroid. Nah, dari skualen ini akan terjadi epoksidasi. Apa itu epoksidasi? Epoksidasi adalah suatu oksidasi menjadi oksidasi yang menyebabkan dia membentuk suatu epoksida gitu ya. Jadi oksidasi. Nah, kita punya O2, O2-nya itu akan menyerang biasanya pada bagian sini. Ujung sini. Nah, maka terbentuk epoksida. Nah, ini epoksida nih. Nah, epoksida itu dia itu sifatnya tidak stabil gitu ya, dia labil. Kayak teman-teman, aku pengen buka puasa pakai apa ya? Pakai itu nggak jadi pakai ini nggak jadi pakai itu gitu kan. Sama siapa ya gitu, mau buka bersama hari apa ya? Wacana doang, endingnya nggak jadi, labil gitu kan. Nah, sama, ini juga labil dia. Maka dia akan dideketin gitu ya, berikatan dengan H+. Nah, jadi dia akan membentuk siklik seperti ini. Nah, karena dia membentuk siklik kayak gini, maka di sini akan terbentuk ini gimana sih positif. Nah, ini terbentuk karbokation kan di sini. Nah, karena di sini terbentuk karbokation, maka yang di sini ikatan rangkap di sini itu akan nutup ke sini, menyerang ke sini. Nah, nutup ke sini, nutup set. Kemudian otomatis di sini jadi positif juga. Nah, kemudian yang sini gantian nyerang ke sini, set. Nah, kalau ini nyerang ke sini menjadi positif gantian. Positif lagi. Yang ini nyerang ke sini, set. Nah, ini ganti jadi positif. Ikatan rangkap ini nyerang lagi ke sini, gitu kan? Nah, nanti lama-lama ini akan tertutup. Ini tertutup, ini tertutup, ini tertutup. Jadi membentuk suatu rantai tertutup gitu ya. Nah, setelah terbentuk rantai tertutup, apa yang akan terjadi gitu ya? Nah, akan terjadi beberapa geseran gitu ya. Geseran apa? Ada geseran hidrida. Ada geseran hidrida sama geseran metida. Nah, geseran hidrida itu adalah hidrogennya bergeser gitu kan. Atau geseran metilnya bergeser gitu ya. Nanti dari geseran hidrida ini jadi kayak gini. Nah, kemudian dari geseran metil ini, geseran metilnya bergeser. Nah, terbentuk seperti ini nih. Ini jadi tertutup ya, jadi siklik ya. Nah, ini namanya adalah sikloartenol. Jadi ini yang ada di tumbuhan. Dia adalah fitosterol gitu ya. Nah, kalau yang ada di hewan bedanya apa? Bedanya cuma di sini aja. Kalau dia membentuk siklik di sini, ya, kalau di hewan dia membentuknya adalah ikatan rangkap. Nah, ini bedanya di sini sama di sini antara sikloartenol dan lanosterol. Udah itu aja sih bedanya antara yang punya hewan sama tumbuhan. Nah, si sikloartenol ini dia termasuknya dalam fitosterol. Kemudian lanosterol ini dia adalah suatu pembentuk dari kolesterol yang tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Nah, kolesterol dan fitosterol ini termasuk senyawa steroid. Gitu ceritanya. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita bisa mengklasifikasikan steroid berdasarkan dari berdasarkan dari sumbernya dan juga bagaimana kita bisa melakukan biosintesis gitu kan. Oke, ya terus tadi saya sudah bilang bahwa steroid itu juga bisa diklasifikasikan berdasarkan dengan kegunaannya atau efektivitas farmakologisnya gitu ya. Jadi kalau berdasarkan dari sifat fisiologisnya, steroid itu dibagi jadi ini. Jadi sterol,
asam empedu, itu fungsinya untuk mengemulsifikasi lipid ya biasanya. Kemudian hormon seks dan juga hormon adrenokortikoid. Nah, kalau hormon seks ini tentu saja ada di cowok, ada di cewek gitu ya. Dia fungsinya untuk menstimulasi organ seks dan juga fungsi-fungsi sekunder lainnya gitu ya. Kemudian ada hormon adrenokortikoid. Kalau hormon adrenokortikoid ini biasanya digunakan untuk mencegah radang. Nah, inilah yang sering digunakan untuk terapi-terapi pada inflamasi gitu ya, pada teman-teman. Pada sediaan farmasi. Kemudian ada lagi steroid yang dia itu fungsinya sebagai glikosida jantung. Nah, glikosida jantung itu gimana ya namanya, jantung gitu ya, glikosida berarti dia berikatan dengan suatu gula gitu ya, steroidnya berikatan dengan suatu gula dan dia fungsinya untuk menstimulasi kerja dari jantung. Nanti kita akan cerita beberapa tanaman dan juga senyawa-senyawa yang dikandung oleh dia gitu ya, sehingga bisa menstimulasi kerja dari jantung. Terus ada lagi yang terakhir, dia adalah sapogenik. Sapogenik ini dia sifatnya sebagai sifatnya seperti bisa bersifat deterjen gitu ya, dia bisa berbuih, berbusa gitu ya, dan juga dia bersifatnya racun. Ya walaupun si glikosida jantung pun juga sebenarnya racun juga gitu ya. Ya, kalau kita lihat filosofi dari farmasi gitu kan, cawan dan ular gitu kan. Kenapa ada ularnya di situ kan? Karena filosofinya adalah obat itu racun gitu. Jadi obat itu bisa dijadikan obat ya karena sesuai dengan takarannya. Kalau takarannya tidak sesuai, ya yang terjadi dia akan menjadi racun bagi tubuh kita. Gitu ceritanya. Oke, sterol ya. Sterol itu bisa kita dapati gitu dalam bentuk macam-macam. Maksudnya macam-macam tuh gimana ya? Ya macam-macam bentuknya gitu. Ada sterol bebas. Sterol bebas itu ya dia sterol saja, tidak berikatan dengan senyawa-senyawa lain. Ada yang sterolnya sterol terasilasi. Nah, sterol terasilasi ini berarti sterolnya berikatan dengan suatu ester. Atau sterolnya teralkilasi. Jadi kalau sterol teralkilasi, dia itu sterolnya berikatan dengan suatu eter, alkil eter. Ada sterol sulfat ya, dia berikatan dengan sulfat. Kemudian ada yang, nah ini tadi, berhubungan dengan gugus gula, jadi steril glikosida gitu. Ada yang berhubungan dengan gula yang dan terasilasi. Jadi dia udah berikatan dengan gula, kemudian dia terasilasi gitu ya, teresterifikasi gitu. Nah, terbentuk sterol glikosida terasilasi. Nah, apa namanya? Sterol ini adalah golongan yang terbesar yang ada dalam steroid gitu ya, dan dia sebagai steroid tak jenuh. Kerangka paling umumnya adalah kolestan. Itu tadi kolestan adalah strukturnya seperti yang pertama banget tadi kita lihat gitu ya. Kolestan tadi dengan adanya gugus 3BOH di samping dan rantai samping alifatik dengan 8 atau lebih karbon terikat pada C17. Coba kita lihat tadi ke awal. Nah ini ya. Nah, tadi dia bilang terikat pada cincin nomor terikat pada C nomor 17 di sini. Terus 3 beta OH, 3 beta OH. Terlalu jauh. 3 beta OH. 3 beta OH-nya mana? Jadi 3 beta OH. Jadi ada OH-nya di sini. 1, 2, 3. 3, di sini ada OH-nya. Tapi karena beta berarti dia arahnya adalah ke atas. Pakai yang tebel kayak gini. Ke atas. 3 beta OH. Kebablasan. Nah, kemudian ini tadi ya, rantai samping alifatiknya ada banyak 8 atau lebih atom karbon terikat pada C17 tadi sudah sesuai.
Kemudian si sterol ini bisa terdistribusi luas pada tumbuhan maupun pada hewan dan jamur. Kalau pada tumbuhan dia namanya adalah stigmasterol tadi ya. Kalau pada hewan namanya kolesterol. Di fungi dia juga kolesterol. Nah, ini adalah beberapa senyawa sterol yang ada di alam gitu ya. Kolesterol ini banyak sekali berada pada kuning telur. Kemudian alhamdulillah. Kemudian pada minyak canola ya, pada minyak canola dia juga mengandung kampesterol. Kemudian ada sitosterol pada tanaman cemara-cemaraan gitu ya. Kemudian ada stigmasterol pada kedelai. Ergosterol ini ada di gandum gitu ya. Nah, ini adalah beberapa senyawa sterol yang ada di yang sering kita konsumsi gitu. Tapi kalau teman-teman pengen nyari senyawa sterol yang lain, monggo boleh aja cari aja. Nah, fungsi aktivitas dari sterol ini untuk apa gitu ya? Pengatur hormon. Iyalah tadi kan dibilang bahwa steroid itu ada dia juga merupakan penyusun gitu ya dari hormon cowok maupun hormon cewek gitu. Kemudian mencegah aterosklerosis itu tadi karena dia meningkatkan HDL-nya gitu ya, dia mencegah aterosklerosis sehingga kalau aterosklerosisnya nggak ada tentu saja bisa mencegah penyakit jantung dan stroke. Selain ini tadi dia juga punya fungsi lain, mencegah penyakit diabetes, kemudian dia bisa menurunkan tekanan darah dan juga bahkan dia bisa menjaga sistem kekebalan tubuhnya teman-teman. Nah, inilah aktivitasnya. Nah, itu sterol. Kemudian ada lagi yang dia berperan sebagai asam empedu. Asam empedu ini ada di mana sih gitu kan? Asam empedu itu ada di sini, kecil di bawah hati. Pernah lihat empedu yang ada di ayam? Kan sering tuh teman-teman kalau umpamanya bantuin ibu masak gitu kan, habis beli ayam dari pasar atau dari pemotongan gitu kan, suruh bersihin. Nah, teman-teman kalau ada lihat warnanya hitam-hitam kehijauan gitu ya di bawah hati kecil gitu, nah itu adalah empedunya. Kalau teman-teman maem gitu rasanya pahit. Kenapa pahit? Karena ada asam empedunya. Nah, ini empedu. Nah, asam empedu ini memproduksi suatu asam empedu gitu ya. Nah, fungsinya apa asam empedu gitu ya? Asam empedu itu dia berfungsi sebagai emulgator, emulsifier gitu ya, dalam proses pencernaan lemak dalam usus. Nah, kenapa kita butuh emulgator gitu? Namanya lemak itu kan tidak akan larut dalam air. Padahal tubuhnya teman-teman itu isinya air tok-tok gitu ya, banyak airnya gitu. Di usus tuh juga isinya air tok-tok. Maka kita perlu emulsifikasi itu si lemaknya gitu ya. Nah, jadi asam empedu ini sebagai emulgator proses pencernaan lemak di dalam usus. Nah, asam empedu ini juga dia bisa mengaktifkan lipase dalam cairan pankreas. Tentu saja ini dia berfungsi untuk proses kita pencernaan. Gitu. Kemudian dia bisa membantu absorpsi asam-asam lemak, kolesterol, vitamin D, vitamin K, dan juga karoten. Dan juga dia sebagai perangsang aliran cairan empedu dari hati. Jadi fungsi secara umumnya si asam empedu ini adalah menjaga agar kolesterol itu tetap larut dalam cairan empedu. Nah, jadi kalau umpamanya asam empedunya itu sedikit gitu ya, perbandingannya tidak sesuai gitu ya, dia malah jauh lebih rendah dari yang diharapkan gitu kan. Asam empedunya rendah, maka kolesterolnya ini tidak akan teremulsifikasi. Dia akan terjadi endapan kolesterol. Berbahaya kan? Nah, jadi kita perlu juga asam empedu. Asam empedu ini adalah steroid juga. Nah, asam empedu ini adalah produk akhir dari metabolisme kolesterol yang disintesis di hati.
Kalau di manusia gitu ya, asam empedu yang ada di manusia itu tersusun dari ada 31%-nya itu adalah asam kolat. Asam kolat itu strukturnya seperti ini. Jadi ini ada steroid. Steroid kalau asam kolat ini di bagian R1, mana R1? R1 sama R2-nya sama di X ini. Nah, ini ada gugus OH. Nah, ini asam kolat. 30%-nya adalah asam kolat. Kemudian 45% asam empedu manusia itu adalah asam senodeoksikolat. Nah, mana asam senodeoksikolat? Nah, ini. Berarti asam senodeoksikolat pada posisi ini R2 ini ada H-nya. Kemudian pada R1 sama di X ini ada OH-nya. Nah, nanti si asam empedu ini akan berikatan dengan taurin atau glisin gitu ya, sehingga dia membentuk garam yang larut dalam air. Makanya tadi tidak terjadi pengendapan kolesterol. Glisin itu seperti apa, taurin itu seperti apa? Nah, ini. Kalau glisin itu di sini di bagian X ini ada tambahan struktur ini. Kalau taurin sama di X-nya ini ada gugus seperti ini. Itu adalah asam empedu. Kemudian ada hormon. Ya, hormon tadi dibagi jadi dua. Yang pertama hormon seksual, yang kedua hormon kortikosteroid. Kalau hormon seksual itu berkaitan dengan hormon-hormon yang ada pada bapak dan ibu, laki-laki dan perempuan gitu ya. Berkaitan dengan perkembangan perkembangan seksnya. Kemudian kortikosteroid itu lebih ke kayak pengobatan untuk inflamasi. Nah, hormon seksual ini dia akan menstimulasi organ-organ seks, entah pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi kita bahas dulu yang ada pada perempuan ya. Yang ada pada perempuan itu adalah estrogen. Jadi estrogen itu steroid dengan 18 atom C, atau 18 atom karbon gitu ya. 18. Nah, tadi kan 1 2 3 4 5 6 sampai sini 17. Nambah 1 di sini 18. Tidak ada metil pada C10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini tidak ada metil. Nah, dan di sini di gugus nomor di C nomor 17 ini ada gugus teroksidasi. Nah, ini adalah rumus dasar dari estrogen. Contohnya adalah estradiol. Fungsinya apa estrogen ini gitu ya? Estrogen ini fungsinya dia berperan mengatur perkembangan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Jadi contohnya apa gitu ya? Contohnya ya kayak payudara yang membesar, suara perempuan yang semakin melengking atau semakin tinggi nadanya ketika dia sudah mulai dewasa gitu ya. Nah, ini hormon estrogen. Kemudian ada hormon namanya hormon progestagen. Nah, apa itu hormon progestagen? Nah, hormon progestagen itu adalah suatu steroid yang punya 21 atom karbon gitu ya. Nah, ada gugus 4N dan 3On. Nah, jadi di sini ada gugus alkena, kemudian di sini ada keton gitu ya. Kemudian pada C nomor 20-nya, nah di sini ada keton juga. Contohnya adalah progesteron. Fungsinya apa? Progesteron ini dia berfungsi untuk berperan dalam siklus menstruasi, kehamilan, dan embriogenesis. Jadi dia lebih ke yang urusan pembuahan gitu ya. Ketika mematangkan sel-sel kita ketika kita mau menstruasi, mau hamil, mau embriogenesis. Nah, ini bertanggung jawab di sana gitu. Nah,
Kalau pada cowok ada namanya androgen. Ya, kalau androgen itu C-nya ada 19. Contoh androgen yang ada di cowok adalah testosteron. Nah, ini berperan dalam mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik pada laki-laki. Ya, jadi yang bikin cowok itu lebih logis mikirnya daripada cewek gitu ya. Kalau cowok dikasih suatu masalah, biasanya dia akan lebih berpikir panjang dibandingkan dengan cewek. Kalau cewek itu lebih banyak pakai hati gitu ya, pakai perasaan gitu ya, emosinya luar biasa. Kalau cowok lebih tenang biasanya, dia berpikirnya lebih panjang. Karena inilah dia, cowok itu kodratnya dia punya testosteron lebih tinggi dari perempuan. Ya walaupun pada perempuan itu juga ada, tapi dalam kadar yang rendah gitu ya, tidak setinggi punya cowok. Makanya dibilang pemimpin yang baik itu sebaiknya adalah laki-laki gitu kan. Karena kodratnya cowok itu berpikirnya lebih panjang, tidak mudah untuk terpengaruh keadaan gitu ya. Karena si testosteron ini. Jadi dia lebih banyak berpikir gitu ya. Di cewek pun juga ada sebenarnya testosteron ini, cuman tidak sebanyak punya laki-laki gitu. Nanti kalau umpamanya terlalu banyak testosteronnya, nah mungkin yang terjadi adalah kayak siapa ya? Tahu Iis Dahlia? Ya, atau siapa ya? Yang punya kumis tipis-tipis gitu ya, cewek punya kumis tipis-tipis, nah itu biasanya testosteronnya banyak. Atau yang suaranya bulat gede gitu ya, cewek tapi punya suara rupawan, nah itu juga testosteronnya tinggi. Nah, jadi sebenarnya hormon cowok, hormon cewek itu di kita semua ada. Cowok punya ini juga, punya estrogen juga, cewek juga punya testosteron juga, hanya saja kadarnya disesuaikan proporsinya gitu ya, sedemikian rupa. Tapi memang pada kasus-kasus tertentu hormon ada kondisi di mana hormon ini tidak sesuai gitu ya, kayak si cewek terlalu banyak testosteronnya gitu dari lahir, jadi bentuknya cowok banget, maco banget gitu. Atau cowok terlalu banyak estrogennya, jadi terbawa perasaan banget gitu ya. Jadi kalau yang ini tadi, yang estrogen inilah yang bikin uring-uringan kita juga gitu ya. Yang bikin cewek uring-uringan juga adalah estrogen ini. Nah, biasanya yang saya bilang tadi kan, ketika kita nge-gym gitu kan, nah itu sering pada pakai steroid gitu ya. Nah inilah yang dipakai biasanya. Sehingga terbentuklah massa otot gitu ya. Makanya kalau yang nge-gym sambil pakai steroid gitu kan, biasanya ototnya sok kotak-kotak gitu. Tapi ketika berhenti tiba-tiba, ya sudah glembreh-glembreh saja gitu ya. Apa glembreh? Kemana-mana gitu lemaknya. Nah saya punya teman kemarin kayak gitu kan. Dia suka nge-gym gitu, kemudian juga dia mengkonsumsi steroid untuk membantu membentuk massa ototnya. Tapi kemudian nggak kuat beli, berhentinya begitu saja, ya sudah berhentinya begitu saja, nge-gymnya juga tidak dilanjutkan, ya jadinya kacau lah tadi badannya yang sudah lumayan gitu kan, lumayan oke gitulah, massa ototnya sudah terbentuk malah jadi kacau lagi. Yaitu tadi adalah hormon seks. Kemudian ada hormon kortikosteroid gitu ya. Nah, hormon kortikosteroid ini biasa dia punya atom C-nya totalnya 21, kemudian dia mengikat 3 atau lebih atom O. Kemudian ada lagi-lagi di sini ada gugus N4, di sini ada gugus O3. Nah, kenapa 3 sama 4 ya tadi? Dihitungnya dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian ada gugus teroksigenasi pada C20. Nah ini di sini. Nah pada vertebrata dia punya kortisol. Kortisol ini dia punya OH pada C11, kemudian C pada 17, kemudian C21. Nah, ini persis seperti ini, kayak kortison ini, cuman bedanya adalah dia di sininya bukan O tapi OH. Nah, ini kortisol.
Nah, fungsinya kortison ini apa? Fungsinya untuk menekan rasa nyeri. Jadi kayak prednison, kemudian metilprednisolon. Nah, itu juga adalah hormon-hormon kortikosteroid yang digunakan untuk membantu menekan rasa nyeri. Kemudian ini ada aldosteron nih, aldosteron strukturnya seperti ini. Dia ada OH-nya pada di C11 dan dia ada aldehidnya di C18. Fungsinya apa aldosteron? Aldosteron ini dia punya fungsi untuk mengontrol metabolisme dari kation, gitu ya. Nanti silahkan aja dicari sediaan-sediaan farmasi apa aja sih gitu ya yang dia merupakan kortikosteroid. Nah, itu banyak sekali. Nah, kemudian ini ada glikosida jantung gitu ya. Apa itu glikosida jantung? Jadi glikosida jantung ini biasanya dia berasal dari suatu tanaman gitu ya, bahan alam gitu. Nah, dari tanaman dia mengikat gula gitu kan, mengikat gula dan fungsinya dia digunakan untuk memacu aktivitas jantung. Jadi glikosida jantung ini menstimulasi jantung, menstimulasi kerja jantung, dan biasanya glikosida steroid itu dia toksik sekali, sifatnya sangat toksik. Jadi kalau teman-teman salah gunakan gitu ya, kalau salah gunakan berarti kebangetannya teman-teman gitu ya, menggunakannya dengan tujuan yang benar tapi dosis yang salah. Nah, itu bisa menyebabkan kematian, toksik. Nah, struktur intinya adalah 10-13 dimetil siklopentano perhidrofenantrena. Wah. Jadi dia juga punya satu cincin lakton tidak jenuh, yaitu pada gamma lakton dan juga pada delta lakton. Nah, ini ada kardenolit, kemudian ada bufadienolit. Nah, ini bufadienolit. Molekul gula dari turunan deoksi atau gula termetilasi ada pada C3, 1, 2, 3. Jadi nanti gulanya berikatannya di sini. Dan gulanya yang diikat di sini tidak cuma satu, tapi gulanya ada banyak. Ya, jadi dia terikat dengan 2-5 unit gula. 2-5 unit gula seperti delta dextroglukosa, levoramnosa, dan monosakarida gitu ya. Nah, yang paling sering 3 ini, kalau yang lainnya jarang. Jadi di C nomor 3 sini mengikat 2-5 unit gula. Jadi struktur dari glikosida jantung ini gede sebenarnya, gendut. Nah, jadi yang sering adalah dextroglukosa, L-ramnosa, dan monosakarida. Tapi kadang walaupun jarang dia bisa berikatan dengan digitokosa dan digitalosa. Nah, bagaimana persebarannya gitu ya, persebaran glikosida jantung yang ada di alam, yang ada di tumbuhan gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah, ini tipe semuanya ya, ini nggak kayak gini nih harusnya nih. Jadi yang pertama adalah digitalis lanata, bukan lantana gitu ya, digitalis lanata. Nah, di tanaman digitalis lanata itu dia mengandung glikosida jantung namanya lanatosida. Nah, masih saudaraan sama digitalis lanata. Nah, kita punya namanya digitalis purpurea. Nah, ini salah tulis juga, malah purpurea. Jadi harusnya purpurea. Nah, jenis glikosida jantung yang ada di digitalis purpurea ini adalah digoksin, gitoksin, digitoksin juga ada, digoksigenin, digitoksigenin gitu ya. Nah, tapi yang paling populer adalah digoksin. Nah, ini fungsinya adalah memacu dari kerja jantung. Jadi kalau ada yang gagal jantung, ritme pompa jantungnya tidak baik, nah itu bisa stimulasi dengan menggunakan glikosida jantung ini. Cuman dari tadi saya bilang glikosida jantung itu sangat toksik. Jadi kita harus benar-benar hati-hati banget dalam menggunakannya.
Dosisnya harus sesuai. Kemudian ini ada lagi glikosida jantung yang lain gitu ya. Nah, ini adalah Strophanthus combe. Nah, tanaman apa ini? Strophanthus combe ini biasanya ada di Afrika, teman-teman. Nah, di Afrika itu kan mereka punya dia punya tradisi gitu ya, punya tradisi di mana mereka kalau berburu pakainya adalah pakai panah, di mana panahnya itu di bagian ujungnya, di bagian yang tajamnya itu, nah itu dikasih suatu racun. Nah, racunnya itu kita dapat dari sini. Nah, racunnya itu namanya racun panah kombe gitu ya. Racunnya itu biasa dilumurkan di ujung tombaknya gitu ya, di ujung panahnya gitu, sehingga panahnya beracun. Nah, ini adalah racunnya adalah suatu glikosida jantung, namanya K-strophanthine. Kemudian ada lagi teman-teman tahu yang namanya bunga bakung ya. Bunga bakung, bentuknya bunganya seperti lonceng, bagus gitu. Nah, itu namanya Convallaria majalis. Dia mengandung glikosida jantung banyak macamnya, ada konvalatoksin, konvalosida, dan glukokonvalosida. Bunga bakung. Ada lagi mata burung. Nggak tahu kenapa dibilang mata burung ya. Tapi namanya mata burung gitu ya, mata burung atau Adonidis vernalis. Nah, dia mengandung glukosida jantungnya adalah adonitoksin dan juga simarin. Kemudian ini ada Nerium oleander atau kita bisa bilang namanya bunga mentega atau bunga jepun gitu ya. Nggak ngerti kenapa dibilang bunga jepun. Kenapa bunga jepun? Apa kayak sakura yang ada di Jepang? Nggak ngerti saya. Nah, bunga jepun, bunga mentega. Nah, dia mengandung oleandrin dan adinerin. Sama, itu semuanya adalah glikosida jantung, memacu aktivitas dari jantung. Penggunaannya harus serba hati-hati karena sifatnya toksik. Itu kalau persebaran glikosida jantung yang ada di tumbuhan. Di hewan ada enggak? Ada. Contohnya aja sih. Contohnya ini adalah bufotoksin. Ya, karena dia sifatnya toksik ya, makanya dia dibilang sebagai bufotoksin gitu ya. Nah, ini adalah suberyl arginin yang terikat pada gugus 3 beta hidroksil. Nah, ini kayak gini ya. Ini adalah steroidnya pada gugus 3. Nah, pada gugus 3, kemudian beta berarti yang ke atas gitu ya. Nah, itu ada dia mengikat suatu gugus suberyl arginin. Jadi ini adalah suberyl arginin. Di mana kita bisa dapat bufotoksin? Bufotoksin ini diisolasi dari kelenjar kulit katak Eropa atau namanya Buffa vulgaris. Jadi memang ada beberapa katak itu yang dia beracun gitu ya. Nah, contohnya ini tadi Buffa vulgaris, dia beracun, tapi racunnya bisa kita gunakan gitu ya, bisa kita isolasi, kita pergunakan di bidang farmasi untuk glikosida jantung, untuk memacu kerja dari jantung. Tapi kalau kita nggak pakai dosis gitu ya, atau kayak kita lagi main-main nih di kebun gitu, tiba-tiba muncul kodok kata ini si Buffa vulgaris ini, namanya anak-anak iseng ya, tangkep aja sama dia gitu kan, tangkep aja, padahal di kulitnya ini dia mengandung bufotoksin. Nah, ya udah bisa jadi detak jantungnya terlalu cepat gitu kan, gagal jantung, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hati-hati dengan kata-kataan gitu ya. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya dia punya aktivitas kardiotonik tentu saja gitu ya. Meningkatkan kontraksi jantung. Dengan cara apa? Jadi caranya, mekanisme kerjanya dia meningkatkan kontraksi jantung itu sebagai inhibitor natrium kalium ATPase sehingga mengatur kerja dari jantung. Nah, ini adalah efek utamanya. Nah, selain ini gitu ya, sampingannya ternyata dia punya efek yang banyak juga. Dia bisa sebagai anti tumor, anti fiden,
kemudian antimikroba, insektisida, sama nih penolak serangga nih, racun ternak. Nah ini bisa digunakan juga sebagai ini, walaupun fungsi utamanya adalah sebagai kardiotonik, penguat ya, penguat kardio, penguat jantung. Terakhir kayaknya nih jenis terakhir dari steroid berdasarkan aktivitasnya gitu ya. Ini adalah sapogenin. Sapogenin ini adalah steroid tapi saponin. Steroid tapi saponin. Gimana maksudnya gitu ya? Jadi dia saponin steroid terdiri dari aglikon steroid terkonjugasi suatu oligosakarida pada posisi 3 beta gitu ya. Nah, oligosakarida ini biasanya yang nyangkut di situ itu adalah heksosa dan pentosa. Nah, contohnya ada dextroglukosa dan dextrosilosa. Jumlahnya banyak, 2-6 molekul. Nah, karena dia mengikat, namanya gula-gulaan gitu ya. Karena gula-gulaan pasti dia larut dalam air. Dan seperti saponin pada umumnya ketika digojok maka dia akan membentuk busa, berbuih gitu ya. Kemudian sifatnya homolitik sehingga beracun kalau masuk ke dalam aliran darah hewan. Tapi kalau cuma dihirup saja dia tidak beracun. Jadi harus nyampe ke aliran darahnya. Sumber utama dari sapogenin ini biasanya dia berasal dari tumbuhan yang keluarganya adalah Liliaceae, Solanaceae, sama Scrophulariaceae. Ini adalah sapogenin. Nah, secara biogenetik, jadi ciri dari senyawa ini adalah pembentukan sistem spirostan atau bentuk terbuka. Spirostan atau bentuk terbuka. Atau karpe. Ya wes lah gini aja. Contoh dari saponin steroid yang lain adalah sarsapogenin. Sarsapogenin ini adalah yang ada di biji kelabet. Kemudian diosgenin. Diosgenin ini adalah saponin steroid yang ada di Anemarena asphodeloides. Susah kali ngomongnya tanaman ini ya. Kelabet, kalau teman-teman pernah lihat biji kelabet ini sering dipakai untuk masak-masakan Timur Tengah gitu ya, kelabet. Nah, jadi secara umum gitu ya, manfaat steroid gitu ya digunakan sebagai kontraseptik karena tadi kita bilang dia ada yang hormon gitu ya, hormon untuk laki-laki maupun perempuan gitu ya. Jadi dia bisa digunakan untuk menanggulangi masalah kependudukan. Jadi biasanya pakainya estrogen dan progestin. Jadi kalau teman-teman beli pil KB gitu ya, mbuh andalan, mbuh Dien gitu ya, Diana. Itu. Jadi mereka mengandung hormon sehingga digunakan sebagai kontraseptik. Kan ada tuh orang-orang yang KB-nya pakai males minum obat tiap hari, pakainya IUD. Ya udah pakai IUD boleh. Tinggal diikat aja gitu kan salurannya. Ada yang dia takut pakai IUD tapi males minum obat. Pakainya kondom. Bisa. Ada juga yang pakainya mau pakai hormon juga sama kayak pil KB juga, tapi dia males minumnya. Oh, dipakainya implan. Jadi ditaruh implan di sini, dia bisa dipakai untuk beberapa bulan gitu kan. Bisa. Atau yang kayak pil KB itu dia setiap hari harus diminum. Setiap hari minum pil KB. Nah, males banget gitu kan. Nah, kalau pil KB sama yang dibikin implan itu biasanya mengandung hormon. Nah, biasanya mix antara estrogen dan progestin. Nah, selain itu dia juga bisa digunakan sebagai terapi paliatif pada karsinoma, kelenjar prostat, diethylgestron, chlorothianidin gitu. Jadi kalau orang-orang dengan penyakit yang sangat kayak gitulah, intinya kayaknya sangat persen kemungkinan untuk kembali itu kecil gitu kan. Nah, maka kita bisa kasih terapi paliatif. Ini kayak untuk
nyenengin hati, menenteramkan hati aja gitu ya. Nah, karena tadi hormon itu kan juga bisa mempengaruhi mood gitu ya, sebagai penenang juga bisa. Nah, ini bisa digunakan sebagai terapi paliatif. Kemudian pada menopause gitu kan, pada kondisi menopause itu kan fungsi dari ovarium itu menurun, padahal siklus haidnya masih jalan terus. Jadinya karena siklus haidnya jalan terus, ovariumnya udah nggak bagus, jadi tetap mens, tapi tetap masih menstruasi, tapi dia nggak teratur. Iya, kadang mens, kadang enggak, kadang jaraknya sampai 5 bulan baru mens lagi, kadang 3 bulan mens enggak kadang sampai mens 3 minggu enggak berhenti gitu kan. Nah, itu karena hormon estrogen sama progesteron endogen yang ada di tubuh seorang wanita itu sudah menurun gitu ya. Makanya kita bisa kasih terapi steroid ini. Jadi kita kasih terapi pengganti estrogen. Kita berikan hormon estrogen. Kemudian osteoporosis. Jadi steroid itu ternyata juga bisa membantu kita di sini. Kalau osteoporosis itu kan keadaan di mana kompleks kalsium fosfat sama matriks protein ini hilang gitu kan. Kenapa bisa hilang? Karena ada penipisan. Nah, sehingga dia nantinya bisa jadi rapuh. Kalau rapuh kemudian bisa jadi fraktur tuh patah gitu ya. Nah, kalau kita ngasih estrogen ini bisa membuat keseimbangan kalsium positif dan juga reabsorpsi tulang menjadi minimal. Jadi osteoporosis ini bisa diminimalkan. Kemudian bisa untuk endometriosis. Nah, ini bisa pakai progestin oral sama estrogen. Untuk tegang prahaid, jadi kalau cewek-cewek mau haid itu kan biasanya kadang perutnya kaku, sakit sekali ya rasanya sampai nggak bisa bergerak gitu. Mungkin bapak-bapak sih, cowok-cowok di sini nggak tahu gitu ya, mungkin bilangnya lebay kalian, cuman kayak gitu doang gitu kan. Tapi kenyataannya memang ketika perempuan mau haid itu adalah kondisi yang biasa ketika terjadi kekakuan otot pada perut gitu ya, tegang prahaid. Nah, ini bisa juga dibantu dengan menggunakan hormon ini, progestin oral maupun estrogen. Atau kalau ada ancaman abortus itu keguguran ya teman-teman ya, atau abortus habitualis. Abortus habitualis itu adalah keguguran yang beruntun. Apa sih beruntun? Jadi pernah hamil keguguran, hamil lagi keguguran lagi, hamil lagi keguguran lagi. Nah, itu adalah abortus habitualis. Nah, itu bisa dikarenakan memang kondisi dari rahimnya di sana tidak kuat gitu ya, sehingga bisa ditambahkan hormon progestin. Kita bisa kasih terapi hormon progestin. Kemudian ada anabolik steroid. Nah, ini digunakan untuk merangsang pertumbuhan badan. Atau yang tadi, yang kortikosteroid, dia bisa digunakan sebagai antiinflamasi gitu kan. Atau dia digunakan untuk penyakit-penyakit kardiovas. Contoh yang tadi? Yang glikosida jantung tadi. Untuk penyakit jiwa, ternyata bisa juga untuk penyakit jiwa gitu ya. Jadi hormon-hormon yang tadi bisa digunakan untuk sedatif dan anestetik juga. Untuk kosmetik, antibiotik, hemostatik, anti alergi, ternyata banyak sekali kegunaan dari steroid. Ya, seperti itulah steroid. Kemudian polaritas steroid. Steroid itu secara umum gitu ya, kalau kita lihat dari strukturnya, dia itu nonpolar. Tapi karena steroid ini banyak mengikat gugus-gugus lain gitu ya, kayak yang tadi dia mengikat gugus gula membentuk suatu glikosida gitu kan, namanya gula, berarti dia polar gitu. Atau dia mengikat ester, nah, dia nonpolar jadinya. Jadi tergantung dari apa sih yang diikat sama si steroid polaritasnya. Jadi walaupun secara umum steroid ini nonpolar, tapi kita bisa bilang bahwa steroid dibagi menjadi tetap terbagi menjadi nonpolar, semipolar, dan sangat polar, polar atau sangat polar.
Yang nonpolar ini contohnya adalah brasinosteroid, kemudian bufadienolid, cardenolid, dan steroid yang asalnya dari vertebrata. Kemudian kalau yang semipolar ini ada kukurbitasin, ada brasinosteroid, ekdisteroid, steroid alkaloid, betasteroid gitu ya. Kalau yang sangat polar tadi saya bilang dia adalah glikosida, dia mengikat gugus gula, namanya gula larut air gitu kan. Nah, ini contohnya adalah brasinosteroid yang dia glukosidanya, atau cardenolid, ekdisteroid. Kemudian ada juga saponin. Saponin tadi kan kita bilang dia larut dalam air, polar. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan atau mengambil gitu ya, mengisolasi steroid yang murni gitu ya. Jadi kita pengen mengambil nih dari sampel tumbuhan, kita pengen mengambil steroid murninya saja tanpa ada senyawa-senyawa lainnya. Saya nggak pengen ada alkaloidnya, saya nggak pengen ada flavonoidnya, saya nggak pengen ada senyawa-senyawa lain. Pokoknya pure saya cuma pengen ngambil steroidnya saja. Nah, jadi seperti pada umumnya sih sama aja, namanya purifikasi sih gitu-gitu aja. Jadi yang pertama kita lakukan, kita melakukan ekstraksi dulu. Menggunakan apa? Menggunakan pelarut organik. Ekstraksi dulu. Jadi kalau ekstraksi itu biasanya banyak sekali senyawa yang masih ada di sana. Zat balas itu apa? Zat balas itu zat pengotor gitu ya, senyawa-senyawa pengotornya. Nah, fragmen-fragmen pengotor itu masih pada masuk di sana. Ekstraksi. Biasanya kita lakukan ekstraksi itu perbandingannya 10% V per B, volume per bobot sampel gitu ya. Kemudian atau bisa juga kalau tadi saya bilang pakai pelarut universal gitu ya, pakai air kayak pakai etanol gitu. Nah, itu universal, jadi banyak sekali senyawa yang bisa diambil gitu, atau teman-teman bisa nembak dulu bisa membuang dulu senyawa-senyawa yang tidak perlu. Jadi diekstraksi dulu dengan pelarut nonpolarnya, baru nanti kemudian diekstraksi dengan pelarut polar. Jadi dibuang dulu pengotornya, baru kita ambil yang kita tuju. Nah, setelah itu, tentu saja senyawa yang ada di ekstrak ini masih banyak banget. Kita harus lakukan prepurifikasi atau namanya fraksinasi. Ya, fraksinasi itu jadi dari ekstrak kemudian kita pisahkan sesuai dengan polaritasnya. Ada yang nonpolar, polar, sama semipolar. Nah, itu bisa dengan menggunakan partisi pelarut yang tidak saling bercampur, atau namanya adalah ekstraksi cair-cair. Nanti itu kita akan memisahkan komponen yang nonpolar yang mana, yang semipolar yang mana, yang polar yang mana. Nah, semakin terpisah maka dari masing-masing fraksi ini senyawa yang dikandung akan semakin sedikit, gitu ya. Kayak umpamanya saya melakukan ekstraksi saya dapat satu kelas A. Kemudian saya fraksinasi berdasarkan dengan umpamanya yang cowok sama yang cewek udah jadi 2. Otomatis membernya di dalamnya kan semakin sedikit. Kemudian saya pemurnian lebih lanjut. Saya pilihin lagi yang umur sekian sampai sekian siapa, umur sekian sampai sekian siapa, umur sekian sampai sekian siapa gitu. Secara gampangannya. Nah, ini saya sudah dapat fraksinya tadi yang nonpolar, semipolar dan polar, saya murnikan lebih lanjut menggunakan kromatografi kolom atau kromatografi lapis tipis preparatif boleh. Kalau saya pengen tahu kuantitasnya gitu ya, kalau pakai kromatografi kolom sama KLT preparatif kan mungkin saya cuma akan tahu kemudian ada siapa aja di sana. Tapi kalau pengen tahu sampai jumlahnya gitu ya, kadarnya, nah kita bisa lakukan KCKT. KCKT itu kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC High Performance Liquid Chromatography. Jadi kita di sana tahu senyawanya apa aja kira-kira dan juga kadarnya ada berapa di sana. Kemudian untuk metode analisis itu maksudnya bagaimana ya? Metode analisis itu adalah maksudnya kita menentukan ada atau tidaknya gitu ya. Di sini contoh aja untuk fitosterol dan juga bufadienolid. Nah, untuk fitosterol sama kayak tadi ya, kita ekstraksi dulu
terserah, boleh pakai metanol, etanol, pelarut universal gitu ya. Kemudian kita fraksinasi, kemudian kita purifikasi, kita saponifikasi, kita lakukan kromatografi lapis tipis. Nah, ini fase diam sama fase geraknya disesuaikan dengan apa yang akan kita pisahkan gitu ya. Kalau fitosterol di sini fase geraknya dia pakai heksan ether dengan perbandingan 97:3. Fase diamnya dia pakai silika gel yang diimpregnasi dengan perak nitrat gitu ya. Nah, jadi fase diam sama fase gerak ini tergantung dari senyawamu itu apa. Kemudian analisis kuantitatifnya bisa menggunakan KCKT kolom dengan kondisi yang harus disesuaikan, suhunya sekian, fase geraknya harus ini, laju alirnya sekian, nanti detektornya pakai apa, oven detektornya seperti apa. Nah, ini nanti bisa jadi masing-masing orang menggunakan metode yang berbeda-beda sesuai dengan jurnal atau literatur yang teman-teman dapatkan. Mungkin bisa sama-sama melakukan analisis terhadap fitosterol, tapi metode yang digunakan berlainan, nggak apa-apa. Yang penting ada dasar pustakanya. Serem kayak ada yang manggil. Nah, yang penting ada dasar pustakanya, ada literaturnya gitu ya. Bufadienolit juga sama aja, diekstraksi dulu, dipurifikasi, baru nanti dianalisis. Kalau umpamanya analisisnya dia hanya pengen tahu kualitatif, KLT saja sudah cukup. Tapi kalau pengen tahu kuantitatif bisa pakai KCKT fase terbalik. Oke, gitu teman-teman materi kita pada hari ini. Pas banget nih. Tinggal berapa menit tuh? Tinggal 4 menit. Ada pertanyaan teman-teman? Atau tadi ada yang mau dijawab dari kelompok yang kemarin presentasi? Udah selesai ya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ditambahkan? Sudah cukup? Orang pada kemana sih? Gimana? Sudah cukup? Mau bertanya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cuman ditanya gitu aja kok pada diem semuanya loh. Ya sudah. Seperti biasanya silahkan dinyalakan kameranya, kita bikin berita acara. Yuk dinyalakan yuk kameranya yuk semuanya yuk. Siapa nih? Mbak Gracia, Mbak Felisa, Mbak Fiorentina. Nama anak sekarang susah-susah kali ya. Nama zaman angkatan saya namanya cuma Nanang. Enak tuh. Lilis, enak tuh nama-namanya. Nama sekarang susah kali dipanggil nih. Oke, siap ya, saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, gimana nih? Sekali lagi. Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada kuliah kita pada pagi hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, sepertinya saya cukupkan. Nah, jangan lupa untuk absen di GCR.
Kalau umpamanya nanti mau telat mau apa ya suka-sukamu lah. Nggak usah konfirmasi saya telat atau apa, silahkan, pokoknya itu urusan kalian absen kan. Nanti absen aja di GCR, materinya nanti juga akan saya upload di sana. Itu ya teman-teman, saya pesan lagi sekali lagi, materinya cuma untuk kalian saja, konsumsi sendiri. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.